Pertandingan perebutan pemimpin persilatan telah selesai. Pemimpin persilatan baru di Dachania telah ditentukan. Pemimpin! Kelihatannya aku datang di hari yang pas. Siapa kamu? Kamu tidak layak tahu. Karena bentar lagi kamu akan kalah di tanganku. Jangan sombong. Inikah pemimpin dunia kungfu baru dari Dachania? Bahkan tak kuat dibandingkan anak hanya 7 tahun dari kerajaan Manhu. Benar-benar mengecewakan. Siapa? Keluar! Orang kerajaan Manhu berani sekali. 100 tahun lalu dihajar sampai lari, sekarang masih berani masuk tanpa izin ke Dachania dan menghina kungfu Dachania. Lagi-lagi ada yang cari mati. Cuma punya kemampuan segini, berani datang di sini. Di Bukit Dachania ternyata masih ada orang hebat seperti ini. Kamu begitu kuat, mengapa tidak merebut posisi pemimpin? Untuk apa itu diperebutkan? Tanah Dachania sangat luas. Terdapat banyak orang hebat tersembunyi di kota menjalani hidup sederhana. Kekuatan Dachania tidak dapat diganggu oleh orang kecil seperti negara Manhu. Pendekar, tunggu sebentar. Kungfu Anda luar biasa. Moral juga terpuji. Gak peduli dengan ketenaran. Anda adalah pemimpin yang paling pantas. Saya? Pemimpin! Mulai sekarang kamulah pemimpin kungfu angkatan baru. Enggak. Saya cuma... Perintah Raja. Siapa pemimpin kungfu baru? Dia. Itu perintah Raja. Hari ini pemimpin kungfu baru telah ditentukan. Demi menjaga keharmonisan antara istana dan dunia kungfu, Putri Erna Suharto akan dinikahkan dengan pemimpin kungfu baru. Hari pernikahan akan segera ditentukan. Kemana dia? Beraninya melawan perintah Raja. Cepat cari dia. Baik! Hukum Dachania melarang wanita belajar kungfu. Karena itu, aku terpaksa menyamar jadi pria. Aku hanya perempuan. Bagaimana bisa menikahi putri? Kelihatannya aku nggak boleh bertindak gegabah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Arum Ramadhani. Perguruan Kungfu Jaya adalah salah satu perguruan terbaik di Kota Yun. Kamu ini kan guru di sini. Lihat ini. Tadi kitab kungfu yang kamu tulis dan menghabiskan waktu 2 bulan. Menimba air, memotong kayu, dan pasang kuda-kuda. Hal yang anak 3 tahun juga tahu. Kamu pikir pengetahuan dasar tersebut adalah kitab rahasia? Adik Dwi Prasetya, kenapa ngamuk banget? Kak Asep, Kak Rudi Arum gak bekerja dan hanya bermalas-malasan saja. Dia mencari alasan sedang menulis kitab rahasia. Dia habiskan 2 bulan hanya memberikan hasil sampah seperti ini. Arum, pengetahuan dasar yang semua orang tahu. Kamu sebut jurus rahasia? Iya juga. Untuk tahap dasar ini, bagi kamu juga termasuk jurus rahasia. Emangnya kenapa? Bukannya latihan itu semuanya dimulai dari dasar. Dasar itu merupakan inti. Kalau pakai kitab rahasia ini, nggak perlu 3 bulan, pasti bisa melewati orang yang berlatih 10 tahun. Arum, kamu datang di perguruan sudah setahun gak menunjukkan apa-apa. Sebenarnya bisa kungfu atau enggak? Jangan-jangan malah kalah sama murid baru di sini. Kamu punya hak apa menjadi guru di sini? Kumpul! Ada hal penting untuk disampaikan. Penguasa Kota Yun, Pak Suharto, akan cari guru kungfu untuk putrinya. Biarkannya mewakili Kota Yun ikut turnamen kungfu tahun ini dan dapat masuk final. Kalian, apakah ada yang punya keyakinan?
putri penguasa kota, selama ribuan tahun di Dachania, wanita dilarang belajar kungfu. Iya Pak, mana mungkin wanita bisa berlatih kungfu dengan tubuhnya yang lemah itu naik ke panggung pasti akan kalah telak. Pada saat itu, bukannya akan mempermalukan kota Yuna dan juga perguruan kita? 2 bulan lalu, Raja sudah mencabut hukum yang melarang wanita berlatih kungfu karena tidak diumumkan secara besar-besaran. Jadi sampai sekarang belum ada yang mengambil langkah pertama. Sedangkan putri penguasa kota seharusnya dianggap sebagai wanita pertama yang berlatih kungfu di Dachania. Apa? Wanita juga bisa berlatih kungfu sekarang? Penguasa kota tahu ini tidak mudah, jadi menjanjikan imbalan yang sangat besar. Kalau ada di antara kalian yang terpilih, maka perguruan Jaya bisa terkenal dan mendapatkan posisi penting di Dachania. Kalau begitu, kita harus berusaha keras. Namun, pertandingan ini mengumpulkan banyak orang bakat muda Dachania. Kalau ingin menerobos dan mencapai final memang bukan hal yang gampang, apalagi seorang wanita yang lemah. Iya, di arena ada banyak master, bahkan di perguruan kita Kak Asep yang paling kuat dulu cuma berhasil mendapatkan peringkat 19 di babak 20 besar. Dulu masuk final memang sulit, tapi beberapa tahun ini aku belajar banyak pengetahuan tentang kungfu dan banyak pandangan baru. Kalau ingin membawa putri penguasa kota masuk ke final, masih ada kemungkinan. Bagus, Asep. Kamu adalah sandaran bagi perguruan Jaya. Ku dengar Nona Erna ini. Sifatnya eksentrik dan aneh. Sejak kecil dia suka main pedang seperti pria. Selera matanya juga tinggi. Kali ini kamu harus berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir, Pak. Cuma seorang wanita masih bisa kuatasi. Baik. Arum, kamu bermalas-malasan lagi. Pak, dia selalu begitu, nggak melakukan apa-apa, hanya bisa bermalas-malasan di perguruan seperti sebuah benalu. Pak, bukan aku ingin malas, cuman dalam perguruan gak ada yang mau jadi murid saya. Kamu menyalahkan murid di perguruan? Jelas-jelas kamu sendiri nggak punya kemampuan. Aku Lihat kitab kungfu kamu tulis. Selama orang waras nggak ada yang mau jadi muridmu. Sebaiknya simpan baik-baik kitabmu itu. Nanti Pak Soeharto masuk dan melihat kitab yang begitu tak berguna, pasti akan mempermalukan perguruan kita. Kita nggak akan biarkan karena kamu memalukan seluruh perguruan. Pak, kalau Nona Erna melihat orang seperti Arum bisa menjadi guru di sini, pasti akan salah paham. Lalu gimana Kak Asep bisa mendapatkan peluang ini? Arum, tahun lalu kalau bukan guru pengelola tua memaksa membawamu masuk, kamu nggak mungkin berkesempatan jadi guru di perguruan kita. Sekarang Pak Soeharto akan datang. Ini bukan perkara kecil. Lebih baik kamu keluar, menyapu halaman depan saja. Jangan mempermalukan kami di sini. baik, Pak. Aku benar-benar nggak tahu kenapa pengelola lama begitu menyukainya. Penguasa kota Pak Soeharto datang. Ayo, bersiaplah. Gak nyangka ternyata Erna secantik itu. Benaran sama dengan yang dibicarakan. Kesempatan udah di depan mataku. Aku harus bikin dia terpesona sama kekuatanku. Kalau bisa nikahin dia terus bawa pulang untuk ngurus rumah masak untukku. Bukankah itu sempurna? Menurutmu siapa yang akan dipilih Nona Erna jadi guru? Masih perlu tanya, pasti pilih Kak Asep yang paling kuat dong. Pak Soeharto, Nona Erna. Kalian pasti sudah tahu tujuan kami ke sini kan? Pak, apakah ada orang yang direkomendasikan? Pak Soeharto, dalam perguruan Jaya, ada guru bernama Asep Hastuti. Dia pernah masuk final turnamen kungfu dan dapatkan peringkat 19. Ini adalah pencapaian terbaik sepanjang sejarah kota Yuna. Saya yakin pasti bukan masalah untuk membawa Nona Erna menerobos ke final. Pernah dapatkan peringkat 19. Itu memang prestasi yang cukup bagus. Erna, gimana menurutmu? Ayah, menurutku prestasi dulu nggak ada artinya. Yang lebih penting adalah kemampuan sekarang. Gimana kalian tunjukkan kemampuan kalian agar aku dapat memilih? Baik, Nona Erna. Ayo, siapkan kayu besi. Ya, Ini kayu besi umur ratusan tahun. Super kuat. Hari ini, semua orang tunjukkan kepada Pak Soeharto dan Nona. Biar adil. Siapa yang ninggalin bekas tinju paling dalam, dialah yang akan jadi guru Nona. Gimana? Baik. Pak Soeharto, saya guru pengajar dalam perguruan Rudi Wijaya. Izinkan saya coba duluan. Yang ini lumayan. Gimana Erna? Berikutnya, Izinkan saya mencoba. Berikutnya,
Dia adalah Asep Hastuti yang pernah dapat peringkat 19. Saya punya keyakinan penuh pada dia. Saya yakin gak ada masalah untuk bawa Nona Erna memasuki final kompetisi kungfu kali ini. Baru peringkat 19 aja udah sombong. Ternyata setelah lihat master sejati, orang seperti ini nggak dapat menarik perhatianku lagi. Yang benar-benar bikin aku kagum cuman orang misterius yang mengalahkan Agus Sucipto dalam satu serangan dan mempertahankan martabat Dachania. Bagus banget. Erna, kali ini seharusnya kamu bisa puaskan. Berikutnya, Nona Erna, dalam perguruan kami, guru-guru terbaik sudah di sini semua. Apa belum memuaskan Anda? cuma 3 orang. Nggak bisa. Erna, menurutku tadi Asep cukup bagus. Gimana kalau kita nggak pilih lagi? Orang di sana. Panggil dia coba. Panggil dia coba. Nona Erna, ini kurang cocok. Arum Ramadhani adalah yang terlemah di perguruan kami. Dia cuma tukang nyapu dan jaga pintu. Iya, Nona Erna. Bagaimana mungkin kita biarkan seorang penjaga jadi guru Anda? Kalau Nona Erna ingin melihat kemampuan Arum, biarin dia maju saja. Apa? Nona Erna sudah meminta, kita beri dia kesempatan saja. Walaupun Arum tunjukkan hanya akan mempermalukan diri saja. Setelah melihat penampilan Arum, Erna pasti akan langsung memilihku. Kenapa? Seorang penjaga juga harus tampil. Arum, walau kamu nggak punya banyak kemampuan, tapi karena Nona Erna sudah memberimu kesempatan, tunjukkanlah dengan baik. Jangan memalukan perguruan Jaya. Arum Ramadhani, apa maksudmu? Gak ada kemampuan tapi malah ngeremehin orang. Aduh, Arum Ramadhani, kamu bergaya seperti itu aku kira hebat banget. Tapi pancang ini nggak ada kerusakan sama sekali. Sampah memang sampah. Arum Ramadhani, kamu emang gak ada bakat dalam bidang kungfu. Kamu hanya bisa gitu aja. Lebih baik kamu cari bidang lain saja. Daripada memalukan diri sendiri. Aku pilih dia. Ah, Nona Erna, apa yang Anda bilang? Aku bilang, pilih dia saja. Arum Ramadhani ya. Nona Erna, apa Anda bercanda? Kami nggak mungkin berani menjadikan sampah ini jadi guru Anda. Erna, apa maksud kamu ini? Kamu ini mau terobos masuk final. Kalau dia jadi gurumu, semuanya pasti akan berakhir. Tujuanku memang mencari guru lemah kok. Pira ini kurus seperti wanita. Kemampuannya juga jelek, sesuai dengan yang aku mau. Dia nggak akan ganggu aku latihan dan bisa membingungkan orang menyembunyikan kekuatan aku yang sebenarnya. Yang aku mau adalah juara 1. Pandangannya bagus juga. Nona Erna, apakah Anda serius? Tentu saja serius. Baik, aku setuju. Mulai hari ini, kamu murid Arum Ramadhani. Ayo. Kak! Nona Erna, kamu hanya seorang wanita. Meski Dachania telah mencabut larangan wanita belajar kungfu, tapi belum ada wanita yang berani coba. Apa kamu sudah yakin jalan ini tidak semudah yang kamu bayangkan? Emangnya kenapa? Aku ikut lomba itu untuk membuktikan bahwa aku, Erna Suharto, wanita dari Dachania, nggak kalah sama pira manapun. Baik, mulai besok kita mulai belajar. Jangan khawatir, bakatmu tidak jelek. Karena telah memilih aku jadi gurumu, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Karena aku telah memilih Anda jadi guru, kelak aku akan memperlakukanmu seperti guruku. Tapi aku nggak berharap Anda mengajariku apapun. Mulai hari ini, kamu hanya perlu jadi guru di mata orang dan nggak perlu pedulikan aku. Urusan lomba aku akan persiapkan sendiri. Kamu nggak percaya sama aku? Guru, kamu nggak perlu berpura-pura lagi. Kekuatan guru sudah kulihat hari ini. Lemah nggak bertenaga dan nggak bisa ajarin saya apapun. Aku pilih kamu karena butuh ketenangan saja. Pergi dulu ya.
Kak Roni, cepat lihat. Berisik banget. Pak, cepat lihat bekas pukulan ini. Bekas tinjunya besar sekali dan tertanam dalam dinding. Kekuatan sehebat ini pasti bukan dari orang biasa. Orang hebat seperti ini jangankan di kota Yuna, bahkan di seluruh Dacania belum tentu dapat ditemui. Sayangnya orang hebat seperti ini tidak dapat ditemui. Kenapa orang sehebat ini tiba-tiba muncul di perguruan kita dan ninggalin bekas tinju seperti ini? Bukan. Ini bukan seperti dipukul langsung, tapi lebih mirip dipukul dari jauh. Nggak mungkin. Pukul langsung di dinding ninggalin bekas tinju gitu, itu saja hanya orang hebat yang dapat melakukannya. Pukul dari jauh, bahkan mantan pemimpin saja belum tentu bisa melakukannya. Kalian jangan lupa ya, di Dacania ini masih ada yang kekuatannya jauh di atas mantan pemimpin persilatan. Seperti orang misterius yang muncul tiba-tiba di pertandingan perebutan pemimpin dunia persilatan Dacania. Pak, rajin itu bagus, tapi cara yang benar lebih penting. Tadi aku melihat beberapa gerakanmu ada sedikit masalah. Bagaimana kalau aku jelaskan? Ayo. Pak, jangan bercanda. Bagaimana kamu bisa pahami gerakan-gerakan ini? Lebih baik Anda istirahat saja di sana. Waktunya sempit, aku masih harus cepat latihan. Naiklah, berlatihlah. Jurus ini sepertinya ada yang salah, tapi kesalahannya di mana ya? Permisi, kamu mau ngapain? Kamu tidak lihat ada banyak sampah di sini? Kotor sekali. Pembersih halaman ini pasti bermalas-malasan. Pak, saya sedang latihan. Angkat sedikit kakinya, angkat sedikit. Akhirnya bersih juga. Pak guru ini memang sudah tahu aku sedang latihan serius, tapi tetap saja mengganggu. Saya paham sekarang. Ternyata masalahnya ada di langkah kakiku. Apakah guru sedang memberi petunjuk diam-diam? Sepertinya bukan. Apakah aku yang berpikir terlalu jauh? Kenapa bisa ada hal kebetulan seperti ini? Wah, sudah lama tak bertemu. Perguruan kungfu di kota Yuna semakin kumuh deh. Penny Salim, kenapa kamu datang di sini? Aduh, Tuan Muda Kota Fengi, selamat datang. Kota Yuna dan kota Fengi sudah musuhan selama ratusan tahun. Kalian nggak perlu sok ramah padaku. Aku kesini karena mendengar Nona Erna akan ikut kompetisi tahun ini dan gurunya dari perguruan kalian. Tuan Muda Kota Fengi sejak kapan begitu perhatian dengan putriku? Oh, ternyata Pak Soeharto juga ada. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele. Erna, jangan marah kalau ucapanku kasar. Di Dacania tidak pernah ada wanita belajar kungfu. Kalau setiap hari main pedang dan senjata, siapa lelaki yang akan tertarik padamu? Lebih baik menikah lebih awal, mengurus suami dan anak di rumah. Kalau belum ada yang pernah, biar aku yang memulai. Emang kenapa kalau pria tidak menyukaiku? Aku juga nggak suka lelaki busuk seperti kalian. Erna, jangan marah dulu. Kalau ingin ikut kompetisi ini juga nggak masalah. Cuman, setauku, kota Yuna sudah lama merosot. Perguruan di sini lebih buruk dari yang lain. Disebut panggung amatir pun tidak berlebihan. Kalau kamu mau ikut kompetisi, belajar di tempat seperti ini, tak akan berhasil. Di mana aku belajar itu urusanku. Nggak perlu kamu khawatirkan. Erna, aku hanya berpikir demi kamu. Ayo, kenalkan. Ini adalah guruku yang baru, Surya Kusuma dari perguruan Belalang Sembah. Ini ternyata Surya dari perguruan Belalang Sembah top 30 di daftar langit Dacania. Guruku memiliki ilmu yang luar biasa dan jarang ada yang bisa melawannya. Kalau kamu setuju bersamaku, aku bisa minta guruku ajarin kamu juga. Gimana? Sudah kukatakan, aku dan kamu tidak mungkin bersama. Lagi pula aku sudah punya guru. Dia di sana. Inikah guru yang kamu pilih? Tubuhnya kecil dan kurus seperti wanita. Mungkin tertiup angin saja bisa terbang. Apa yang bisa dia ajarkan padamu? Itu bukan urusanmu. Pak Soeharto, guru yang dipilih Nona Erna, Anda tahu jelas tingkatannya. Menyerahkan Erna pada orang semacam ini, Anda benar-benar merasa tenang? Sudah kukatakan kamu tak usah khawatir. Kalau nggak percaya, lihat saja saat kompetisi nanti. Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa kamu pelajari dari guru ini. Pak Soeharto, sepertinya tahun ini kota Yuna akan diinjak oleh kota Fengi lagi.
Ayo. Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya mempermalukan kota Yuna begini. Kota Fengi datang dengan sangat angkuh. Sudah bertahun-tahun, Kota Fengi berkuasa atas kita. Tahun ini Nona Erna ikut kompetisi. Kota Fengi dari awal menunggu kita membuat malu. Sekarang dia malah mengakui Arum Ramadhani sebagai gurunya. Mungkin peringkatnya akan rendah atau bahkan paling bawah. Saat itu, kita benar-benar tidak bisa mengangkat kepala lagi. Pak Soeharto, saya tahu Anda sangat menyayangi Nona Erna. Tapi di saat seperti ini Anda tidak bisa membiarkan Nona Erna pilih guru sesuka hatinya. Lebih baik pilih kemampuan. Bagaimana kalau kita kumpulkan para pahlawan dari kota Yuna dan uji lagi. Pilih yang terkuat menjadi guru Nona Erna. Di kota Yuna nggak ada yang bisa menjadi tandinganku. Gurunya Erna hanya boleh aku. Aku pilih siapa jadi guru itu urusanku. Kamu tidak berhak membuat keputusan. Erna, aku setuju dengan usulnya. Ayah! Hal ini sudah diputuskan. Kompetisi kali ini bukan hal yang sepele. Tidak bisa sembarangan. Selama tahun-tahun ini kota Yuna selalu dipermalukan oleh kota Fengi. Kita tidak bisa membuat kota Yuna malu lagi. Kompetisi terbuka dan pilih yang benar-benar kuat sebagai gurumu. Ini bukan hanya untuk masa depanmu, tapi juga demi kehormatan kota Yuna. Kalau kamu masih ingin menjadi murid penjaga gerbang ini, bukan tidak bisa. Kecuali dia bisa mendapatkan juara 1. Kabar tentang Nona Erna mencari guru tersebar luas. Banyak master dari kota Yuna ingin datang untuk mencoba. Tak disangka hari ini begitu banyak yang datang. Iya, biar bagaimanapun hal ini berkaitan dengan kehormatan kota Yuna. Lihat orang itu, bukannya dia Bayules mana mantan kepala perguruan utama kota Yuna? Bukankah dia sudah pensiun 3 tahun lalu? Tapi hari ini dia malah ikut berkompetisi. Sepertinya peserta hari ini semua master top dari kota Yuna. Kayaknya si Arum Ramadhani bakal takut dan gak berani tampil. Selamat datang semuanya dalam seleksi hari ini. Peraturan seleksi ini adalah siapa yang bisa memecahkan tiang kayu paling banyak dalam waktu yang ditentukan bisa jadi pemenangnya dan akan menjadi guru putriku. Kompetisi dimulai. Biar aku duluan. Lima tiang kayu hancur, 7 tiang kayu hancur, 4 tiang kayu hancur. Sampai sekarang skor terbaik dipegang oleh Bayu Lesmana. 10 tiang kayu berhasil dihancurkan dalam 1 menit. Apa masih ada yang mau menantang? Aku! Mulai! Kak Asep memang hebat, aura kekuatannya hebat. Semangat Kak, kalahkan dia! 2 pukulan saja bisa hancurkan 1 tiang kayu. Kakak benar-benar hebat dan sangat cepat. Kelihatannya dalam kompetisi sebelumnya kakak masih menyembunyikan kekuatan. Orang ini dari perguruan mana? Hebat sekali. Masa kamu nggak tahu? Dia adalah Asep Hastuti. Dulu pernah mewakili kota Yuna masuk ke babak final. Waktunya habis! Bagus. Asep emang luar biasa. Kemampuannya makin hari makin hebat. Asep Hastuti berhasil menghancurkan 18 tiang kayu. Bagus! Asep Hastuti ini tidak mengecewakanku. Arum Ramadhani, giliranmu sekarang. Guru, jangan tegang. Gimana pun hasilnya, aku hanya mengakui kamu sebagai guruku. Aku gak tegang, tenanglah. Gak ada orang yang bisa merebut muridku. Gak ada orang yang bisa merebut muridku. Siapa orang yang terlihat lemah ini? Badan kurus dan kecil ini bisa menghancurkan tiang kayu? Ini pertarungan para master di kota Yuna. Bukan orang biasa bisa ikut-ikutan. Kalian nggak tahu ini guru yang dipilih langsung oleh Erna Soeharto. Katanya dia di perguruan cuma jadi penjaga pintu. Serius? Di kota Yuna punya Master Asep Hastuti, Erna Soeharto malah milih seorang penjaga pintu jadi guru? Apa dia ingin mempermalukan kota Yuna? Pandangan wanita memang pendek semua. Orang seperti dia masih ingin ikut kompetisi persilatan, takutnya babak pertama sudah dihajar habis-habisan. Arum, kamu benar-benar ingin bertanding dengan Kak Asep. Kalau menyerah sekarang masih bisa jaga martabatmu. Iya, nggak punya kemampuan jangan maksa diri. Kalau nggak, yang mau tetap perguruan kita. Apa kalian bisa diam? Berisik sekali. Muridku, bukankah kamu ada satu jurus yang selalu belum ngerti? Guru cuma ajarin sekali ini.
Apakah guru? Arum Ramadhani, sudah di ujung kini masih berlagak. Kalau hari ini kamu menyerah, aku bakal lebih hormat. Hari ini banyak orang di sini. Gimana kamu ngatasinnya? Enggak. Tunggu, ya, auranya kuat sekali. Ada apa ini? Gimana Arum bisa punya aura sekuat ini? Apa yang terjadi? Aura ini, apakah kita semua salah? Erna, perhatikan baik-baik. Ternyata kenapa bisa begitu? Arum, cuma begini, auranya memang kuat. Tapi nggak ada satu batang kayu pun yang pecah. Bahkan nggak ada retakan sama sekali. Bisa sampah seperti ini. Benar-benar membuka pandanganku. Benar-benar lucu. Tadi auramu besar sekali, aku kira kamu pengen kasih kejutan besar untuk kita. Gak nyangka, hanya lelucon saja. Benar-benar memalukan. Arum Ramadhani, cepat balik. Masih tidak cukup mempermalukan perguruanku. Sepertinya aku terlalu berharap. Baiklah, mulai hari ini, posisi guru putriku akan diambil Asep Hastuti. Pasti nggak bakal ngecewain Pak dan Nona Erna. Tunggu, Udahlah, hal ini nggak bisa diskusi lagi. belum selesai. Pecah! Pecah! Ini? Apa ini? Hanya dengan satu pukulan tiang kayu langsung hancur semuanya. Tenaga dalamnya sangat kuat dan tidak dapat dibayangkan. Jangan-jangan, dia sebenarnya guru hebat legendaris. Bagaimana bisa? Arum Ramadhani adalah master sejati. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya orang biasa saja? Kekuatan seperti ini, aura yang terpancar. Jangan-jangan bekas pukulan besar di perguruan kita itu sebenarnya ditinggalkan oleh Arum Ramadhani? Jangan-jangan? Mantan pemimpin datang. Selamat datang, Pak. Aha. Ternyata Anda yang hancurkan tiang kayu. Sudah kuduga. Arum Ramadhani mana mungkin memiliki kekuatan sedahsyat ini. Rupanya begitu. Sama dengan kataku, orang pemalas seperti Arum Ramadhani, bagaimana bisa hancurkan seluruh tiang kayu dalam satu pukulan? Ternyata sang mantan pemimpin. Aku juga berpikir begitu. Nggak mungkin dia. Pukulan Anda memberikan pelajaran yang banyak. Belajar? Pak, sudah lama kita tak berjumpa. Kekuatan Anda sungguh luar biasa hingga tidak terbayangkan sama sekali. Kenapa Anda berkata begitu, Pak Soeharto? Jangan terlalu rendah hati. Pasalnya semua sudah menyaksikan. Benar-benar mengejutkan. Namun, hampir saja terjadi kesalahpahaman kecil di antara kita. Iya. Begitu Anda bertindak, hampir ada yang kebetulan memperoleh keberuntungan. 2 tahun lalu, pemimpin baru yang diangkat oleh raja untuk menikah hilang begitu saja. Jadi aku menggantikan posisinya. Hari ini sebenarnya hanya inspeksi ke kota Yuna dan tak sengaja lewat sini. Apa sih yang mereka bicarakan sebenarnya? Pak, silakan masuk. Ayo pergi. Mau kemana? Kalau kita tidak pergi sekarang, kamu benar-benar mau tinggal di sini dan jadi murid Asep Hastuti? Oke, ayo pergi. Guru tunggu aku. Arum Ramadhani. Guru, pukulan yang menghancurkan semua tiang kayu itu sebenarnya dari Anda, iya kan? Pak, kamu nggak dengarkan kata mereka ya? Itu pukulan dari mantan pemimpin. Bukan, jelas-jelas kamu. Jangan bohongin aku. Barusan aura Anda berbeda banget dari biasanya. Aku tadi cuma pura-pura. Kok kamu percaya banget sih? Apakah dalam hati kamu, gurumu ini adalah master paling hebat dalam dunia kungfu? Bukan orang yang paling hebat itu nggak ada yang bisa dibandingin sama dia. Aku ini nggak punya kemampuan hebat.
Aku masih berharap kamu bisa dapat prestasi di kompetisi nanti. Kelak, aku bisa ikut kecipratan nama baikmu. Pak, jangan khawatir. Masalah kompetisi, aku akan persiapkan dengan baik. Oke, aku percaya sama kamu. Guru berpura-pura lagi, tapi aku tetap ngerasa aneh. Apakah semua ini cuma kebetulan aja? Sesuai perjanjian, aku sudah menang dan aku adalah gurumu. Aku sudah bilang, aku cuma menganggap Arum Ramadhani sebagai guruku. Kalau kamu maksa aku lagi, aku mundur dari turnamen. Kamu! Erna Suharto, kamu cuma seorang wanita. Jangan terlalu sombong. Tunggu kamu naik panggung dan dihajar habis-habisan. Kamu pasti menyesal. Erna, kamu sudah dengarkan berita terbaru belum? Kompetisi kungfu kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukan turnamen internal Dachania lagi, tapi turnamen Dachania dan negara Manhu. Pada saat itu lawanmu masih ada banyak orang hebat dari negara Manhu. Apa kamu? Ada keyakinan? Guru, aku tidak tahu bisa sejauh apa aku pergi. Tapi aku akan berusaha maksimal. Ini kitab rahasia ditulis oleh guru. Kok dibuang di sini? Angkat air, tebas kayu, pasang kuda-kuda. Bukannya semua itu dasar banget? Ini beneran kitab rahasia? Bisa dipercaya nggak sih? Tapi, semua kebetulan sebelumnya. Sudahlah, aku percaya kamu lagi aja. Turnamen tahunan dunia kungfu telah dimulai. Pertama, mari kita sambut tim dari negara Dachania dan tim dari negara Manhu. Peringkat 3 besar akan menerima penghargaan langsung dari Raja Dachania. Bukannya ini Pak Sulhato dari kota Yuna? Ku dengar Nona Erna ikut turnamen tahun ini. Lalu gimana? Meskipun larangan wanita berlatih kungfu sudah dicabut, tapi mana ada wanita yang benar-benar belajar kungfu. Pak Suharto tidak mengajarkan putrinya jadi istri yang baik dan setia, malah membiarkan dia muncul di acara seperti ini tidak takut bikin malu. Putriku ikut turnamen, tidak perlu mendengar pendapat dari orang lain. Benar juga. Kebanyakan orang-orang kota Yuna adalah pecundang di dunia kungfu. Kini, berharap pada seorang wanita juga tidak aneh. Tapi, mungkin Nona Erna belum tahu. Pertarungan ini tidak semudah dengan dandan. Apalagi, turnamen tahun ini juga melibatkan negara Manhu. Semoga Nona Erna jangan sampai kalah telak dan mempermalukan Dachania. Erna, pertarungan ini bukan hanya wakili kota Yuna, tapi juga Dachania secara keseluruhan. Kamu harus berjuang sekuat tenaga. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan berusaha maksimal. Pak Suharto, jangan khawatir. Dari didikanku, Nona Erna pasti akan tampil hebat. Baik. Arum, saat seperti ini kamu masih sempat ngomong besar. Kalau bukan karena kamu, kota Yuna kami masih bisa jaga muka. Erna, kitab yang kuberikan sudah kamu latih belum? Sudah, Kak. Tapi baguslah kalau sudah. Apa? Arum, kamu malah berikan Nona Erna kitab anehmu itu? Kitab aneh? Sudah aku bilang. Itu ilmu kungfu. Arum, kamu memang orang gila. Nggak berguna. Martabat kota Yuna dan keseluruhan Dachania akan hancur di tangan kalian berdua. Berakhir semua. Semuanya telah berakhir. Kali ini kita akan jadi ejekan orang. Diam. Turnamen dimulai sekarang. Para peserta, silakan bersiap. Aku duluan. Negeri Manhu. Porta! Dachania, Randy Salin, mohon bimbingannya. Pemenang ronde ini adalah Randy Salin dari kota Fengi. Berikutnya, Baguslah, Tuan Muda menang secara berturut. Benar-benar bikin kota Fengi bangga. Tentu saja, di tanah Dachania, kalau bicara soal kungfu, kota Fengi itu nomor 2. Nggak ada yang berani bilang no 1. Kemampuan Randy sangat kuat. kayaknya kali ini kota Fengi bakal jadi pusat perhatian. Aku mau lawan kamu. Ayo. Jangan. Randy! Tuan Muda kalah. Bahkan sama sekali nggak ada perlawanan. Jadi ini generasi muda dari Dachania yang kalian banggakan? Lemah banget. Kalian selalu berkata kungfu Dachania sudah ribuan tahun. Jangan-jangan cuma aksi kosong. Kelihatan hebat doang. Sombong sekali. Akan kuberi pelajaran.
Ayah! Mau ngapain kamu? Rusak kungfu dia. Kamu? Aku nggak sengaja. Pukulan dan tendangan susah dikontrol. Aku cuma pukul sedikit keras aja. Siapa suruh generasi muda dari Dacania begitu lemah? Negeri Manhu bangsat! Beraninya sombong seperti itu di Dacania. Kamu pikir nggak ada orang di sini? Oke. Kalau berani maju aja. Tapi aku kasih tahu dulu, pukulan dan tendanganku berat banget. Kalau nanti ada tuan muda lain kungfunya dirusak lagi, jangan salahin aku ya. Bebe beraninya di negeri Dacania kami sombong seperti itu. Aku hajar kamu. Berhenti. Ayah, orang Manhu beraninya mengejek kita. Aku mana bisa diam saja. Kalau kamu kalah hanya masalah kecil. Kalau kamu sama seperti mereka kungfunya dirusak, gimana masa depan keluarga kita? Hari ini anggap kamu beruntung ya. Hei, kalian semua kok cuma berdiri bengong di situ sih? Para lelaki Dacania kan harus punya jiwa baja. Gimana bisa menyerah begitu aja? Kenapa? Takut? Hah? Aku nggak nyangka generasi muda Dacania ternyata cuma segerombolan pengecut yang takut mati. Pantes aja kungfu kalian yang ribuan tahun makin lama makin lemah. Ternyata semua ini karena generasi kalian yang lembek. Aku! Randy, ini bukan saatnya memaksakan diri. Kalian semua adalah masa depan Dacania. Kalau nggak berani naik ke arena, gimana bisa menopang Dacania nanti di masa depan? Aku akan melawanmu. Apa? Erna, kamu balik sini. Wah, hebat ya. Begitu banyak pria ternyata tidak seberani seorang wanita. Kalian benar-benar sudah membatalkan larangan wanita belajar kungfu. Kelihatannya di Dacania benar-benar kehabisan penerusnya. Sampai membiarkan wanita untuk bertarung. Sejak kapan aku punya kekuatan sehebat ini? Rahasia kitab guru ternyata luar biasa. Bagus sekali. Erna, bagus. Si orang Manhu ini kekuatannya jauh di atas aku. Tapi Erna ternyata bisa melawannya. Aku sangka dia sehebat itu. Aku pernah pikir dengan setengah kekuatanku saja bisa mengalahkan kalian semua dengan mudah. Tak disangka ternyata ada orang yang bisa memaksa aku menggunakan kekuatan sesungguhnya. Apa yang terjadi? Kenapa dia jadi seperti orang lain? Jurus pedang ini sepertinya pernah kulihat. Erna. Kamu gak apa-apa. Ternyata benar. Aku sudah menduga dia tidak mungkin bisa menang. Orang Manhu lihat dia seorang wanita dan mengalah saja. Sampai mengira diri hebat, wanita belajar kungfu itu hanya lelucon. Masih saja berkeras mempermalukan Dacania. Malu, aku tidak merasa seperti itu. Setidaknya aku berani menghadapi mereka. Lebih baik daripada kalian para pengecut. Omong kosong. Malam ini aku akan menulis kepada Raja. Sekali lagi melarang wanita seperti kalian belajar kungfu. Mulai saat ini, kalian hanya bisa di rumah mencuci pakaian suami. Diam kamu! Guru, maaf. Ilmu yang kamu ajarkan sangat hebat. Tapi aku mengecewakanmu. Tidak, bukan salahmu. Kamu berani maju. Sudah lebih baik daripada mereka. Apalagi lawanmu benar-benar tidak mudah. Orang Manhu seperti kalian benar-benar gak tahu malu. Beraninya menyuruh orang tua menyamar untuk melawan pemula negeri Dacania. Ilmu menyamar. Kamu Pendekar pedang tingkat tinggi negeri Manhu. Apa? Bagus, orang negara Manhu yang licik. Beraninya menggunakan topeng menyamar jadi anak muda dan menyiksa pemuda Dacania kami. Karena sudah ketahuan, aku nggak akan berpura-pura lagi. Hari ini, aku datang untuk buat onar. 2 tahun lalu, muridku Agus Sucipto kalah di tangan kalian dan terluka parah. Hari ini aku datang balas dendam. Aku ingin pemuda dari negara Dacania mencicipi rasa dihajar. Ternyata dia adalah guru dari Agus Sucipto.
Apa hebatnya menganiaya kaum pemuda? Kalau mau lawan kami. Memang itu mauku. Aku mau balas dendam untuk negara Manhu. Aku mau mengajukan duel hidup mati kepada kalian. Bukannya negara Dachania banyak orang hebat. Sekarang nggak ada yang berani duel hidup mati. Ketua, biarkan aku yang melawan dia. Orang seperti ini bisa jadi guru perguruan, muridnya juga semakin sampah. Ketua. Berikutnya. Akan kutunjukkan apa itu kungfu Dachania yang sebenarnya. Asal kakak. Siapa lagi? Biarkan aku. Mantan ketua. Dachania nggak akan pernah menyerah. Mantan ketua. Mantan ketua. Di Dachania mantan ketua juga bukan lawanku. Jangan maju satu persatu lagi. Maju semuanya. Kalian semua bukan lawanku. Tangguh sekali. Pendekar pisau Manhu, kamu keterlaluan. Ayah. Kalian orang Dachania memang pengecut semua. Wanita tak berdaya aja bisa juga naik ke arena. Konyol banget. Berani-beraninya kamu ludahi aku. Sini kau. Mau ngapain kamu? Berhenti. Lepasin dia. Emangnya kenapa kalau wanita? Kamu benar-benar mikir nggak ada yang bisa melawanmu. Oh, ada satu yang selamat. Guru cepat pergi. Kamu nggak bisa kalahin dia. Harum Ramadhani, mau ngapain kamu? Kamu bukan lawannya. Jangan ikut mati konyol. Harum Ramadhani, turun sekarang. Kalau mau mati jangan di sini. Karena sudah naik, biar aku antar ke kuburan. Turun cepat. Lambat. Gawat. Ini. Bagaimana mungkin? Itu beneran guruku. Hanya satu serangan saja udah ngalahin pendekar pedang Manhu. Bagaimana mungkin? Dia jauh lebih kuat dari guruku. Bukannya dia gurunya Erna Soeharto. Gimana mungkin punya kekuatan sebesar ini? Kita menang. Dachania. Raja tiba. Hormat pada raja. Semua berdiri. Nggak nyangka, di kerajaan Dachania ada pendekar yang begitu hebat. Ternyata mantan ketua matanya tajam. Dulu menerima Arum Ramadhani masuk ke perguruan. Pasti lihat kehebatannya. Aku benar-benar buta. Selalu nganggap dia nggak berguna. Kukira dia cuma guru sampah di perguruan. Gak nyangka dia pendekar hebat. Bahkan kekuatanku belum mencapai 1% dari dia. Kalian dari negeri Manhu selalu saja merasa paling hebat. Berkali-kali datang ke wilayah Dachania kami untuk memprovokasi. Lalu dipukul mundur dengan malu kabur kembali ke negeri kalian. Tapi tetap nggak kapok juga. Di sini, di antara sekian banyak orang, cuma kamu saja yang mampu melawanku.
Jadi kungfu dari Dachania nggak ada apa-apanya. Hanya begitu saja. Itu karena kamu tidak paham kungfu Dachania. Kamu mengalahkan aku. Lalu apa? Kita dari negeri Manhu punya banyak pendekar hebat yang sebenarnya sudah lama menyusup ke Dachania. Kami sudah masuk ke dalam sistem kalian. Sekarang di Dachania luar atau dalam, semuanya sudah penuh dengan orang kami. Dan aku hanyalah salah satu yang tidak signifikan. Omong kosong. Pertahanan dalam dan luar Dachania bagaikan tembok baja. Mana mungkin bisa dimasuki orang kecil seperti kalian? Kenapa? Enggak percaya. Nanti juga kamu akan tahu. Lapor kepada Baginda Raja. Para pencuri dari negeri Manhu itu manfaatkan waktu kompetisi dan masa kelengahan kita untuk menculik Putri Elsa. Apa? Jika benar seperti yang dia katakan, negeri Manhu sudah lama menyusup ke dalam negeri kita. Maka dalam negara Dachania terdapat banyak penyusup dari negara Manhu di tengah masalah luar dan dalam bersangkutan dengan keamanan negara Dachania. Aku nggak boleh pergi. Tapi bagaimana dengan anakku? Pendekar, kungfumu sangat tinggi dan hebat. Apakah Anda bersedia menyusup ke wilayah musuh untuk menyelamatkan putri saya? Jangan-jangan Putri Elsa Prakoso yang akan dinikahkan padaku 2 tahun lalu itu? Harap Raja jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Putri kembali dengan selamat. Baik. Kalian, siapa lagi yang bersedia pergi bersama? Tidak peduli siapapun itu. Selama dapat menyelamatkan Putri, aku akan jadikan dia pangeran permaisuri dan menikah dengan Putri. Selain itu akan mendapat penghargaan emas 200 tael, ribuan hektar lahan subur. Asif, mau pergi nggak? Pangeran permaisuri. Aku ikut. Aku mau ikut. Aku peringkat 19. Kaisar. Aku bersedia ikut berangkat. Baik, aku bersedia. Aku akui, kamu lumayan hebat, tapi kemampuanmu ini tidak cukup di hadapanku untuk menyusup ke markas musuh dan menyelamatkan sang putri. Hanya kami yang bisa. Aku Sucipto, juara pertama Dachania tahun lalu. Baiklah, ada kalian di sini aku jadi tenang. Kalau begitu kalian bertiga yang menyelamatkan sang putri. Waktunya mendesak, kalian segera berangkat. Baik. Guru, aku sudah tahu kamu menyembunyikan kekuatan aslimu, tapi aku nggak nyangka sehebat itu. Pantas saja di dekat guru kemampuanku juga meningkat begitu cepat. Jangan heran, beberapa jurus itu tidak ada apa-apanya. Guru jurusmu tadi keren banget. Boleh ajarin aku nggak? Aku juga ingin belajar. Tunggu aku pulang akan aku ajarkan padamu. Tapi guru, kamu akan pergi ke markas musuh di negara Manhu untuk nyelamatin putri itu berbahaya banget. Anda harus berhati-hati ya. Jangan memaksakan diri. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Menurut informasi, di depan adalah tempat persembunyian negara Manhu. Kita cuma bertiga. Apa kita bisa melawan orang sebanyak itu? Kita lihat saja nanti. Hari itu di arena, aku cuma datang telat. Bukan berarti aku nggak bisa menang. Jangan kira kalau kalahkan seorang petarung Manhu, sudah merasa tak terkalahkan. Nanti kalau lawan musuh yang kuat, jangan jadi beban buat kamu. Bersiap-siap, 1, 2, 3, 4. Ini adalah kungfu Dachania. Benar sekali. Bagaimana orang Manhu ini mulai belajar kungfu Dachania? Sejak 2 tahun yang lalu, guru di kompetisi besar Dachania dikalahkan oleh orang misterius bertopeng. Sejak itu dia mulai pelajari kungfu Dachania. Guru waktu itu memang tak terkalahkan. Orang-orang Dachania yang cuma punya ilmu bela diri seadanya. Gak ada satupun yang bisa ngelawan dia. Bahkan pemimpin aliansi Dachania juga takluk. Sampai akhirnya orang misterius itu muncul. Cuma pakai 1 jurus langsung ngalahin guru. Orang hebat itu benar-benar bikin guru tunduk sepenuhnya. Di tingkatannya mungkin cuma segelintir orang di dunia ini yang bisa gitu. Bahkan orang-orang kita sampai nganggap dia seperti dewa. Para orang Manhu ini, walaupun sering bikin ulah, tapi untuk hal ini, mereka memiliki pandangan bagus. Udah nggak usah cerewet. Dulu waktu jagoan legendaris, misterius itu turun tangan. Kita ada di tempat. Tenaganya, auranya, kelihatan sekali memiliki kungfu yang sebenarnya.
Bukan kayak kamu yang cuma gaya doang, kosong isinya. Kamu tahu dari mana kalau aku pasti cuma gaya? Kamu belum pernah lihat jagoan sehebat itu. Kamu nggak ngerti apa-apa. Iya. Aku cuma pamer doang. Aku belum pernah lihat. Udah puas kan? Karena 1 tahun lalu. Sekarang kita harus bagaimana? Tentu saja kumpul mereka lengah, bukan yang nginap masuk. Itu Agus Sucipto. Waduh, benar dia. Kamu ke sini. Aku dan guru belajar kungfu Dachania selama 2 tahun dengan serius. Apa hakmu menantangku? Coba aja dulu. Baiklah, aku akan bertandingan denganmu. Aku akan tunjukkan kehebatanku. Sementara mereka sibuk dan belum menyadari kita cepat selamatkan Putri. Tunggu dulu. Kita masuk menyelamatkan Putri Elsa Prakoso. Bagaimana kita keluar? Apa kita akan melawan semua? Ini tidak ada cara lain. Kita berjuang saja. Oke? Sudah kubilang kamu bukan tandinganku. Kungfu Dachania cuma segitu doang. Baru 2 tahun aku sudah paham semuanya. Kenapa bengong? Jangan lihat, cepat pergi. Itu aja sudah bilang kisah total. Kalau menurutku, kalian cuma meniru saja. Anak kami yang baru 3 tahun saja lebih jago. Hei, ngapain kamu? Pancing mereka ke sini, mau celakai kita semua. Siapa keluar? Kamu ngomong apa barusan? Aku bilang kamu cupu. Berani sekali. Kamu tahu nggak siapa aku ini? Berani-beraninya sombong seperti itu di depanku. Aku nggak peduli siapa kamu. Aku cuma bilang fakta saja. Enggak. Dia orang Dachania. Tangkap mereka. Tunggu dulu. Karena kamu bilang aku cupu. Bertarunglah denganku. Kalau kamu bisa menang, kalian boleh pergi. Kalau kamu kalah, hari ini kalian semua akan mati di tempat ini. Semua harus mati di sini. Guru, bagaimana menurut Anda? Aku tidak keberatan. Aku keberatan. Mau bertarung boleh saja. Aku mau melawanmu sendirian. Aku juara pertama turnamen bela diri Dachania tahun lalu. Akulah orang yang mengerti kungfu. Arum Ramadhani, dia hanya tahu trik murahan. Kemampuannya nggak dapat membuktikan apa-apa. Baik. Pokoknya, siapapun dari kalian sama saja. Dengan kekuatan yang aku punya sekarang, mengalahkan kalian bertiga itu lebih dari cukup. Biar bagaimanapun, yang aku pelajari adalah kungfu Dachania dari orang misterius itu. Aku dan guruku sudah mempelajarinya dengan serius selama 2 tahun penuh. Sekarang, selain dirinya, kalian. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Logis sudah kalah. Apa sih yang kamu omongin? Pertarungan ini baru saja dimulai. Dia itu juara pertama tahun lalu. Perbedaannya terlalu jauh. Pertarungan ini selama apapun gak akan menang. Cuma segini kemampuannya. Iya. Pukulan ini, Kak Lugis sudah pakai seluruh tenaganya. Kekuatan segitu. Hanya seperti menggelitik saja buatku. Kenapa bisa begini? Sekarang giliran aku. Dia kalah. Ini yang disebut juara pertama dari Dachania. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku saja. Kamu memang murid yang paling kubanggakan. Bahkan orang Dachania bukan tandinganmu.
Makasih atas pujiannya, Guru. Semua ini berkat ajaran Guru. Kungfu Dachania, kamu cuma belajar bentuk luar saja. Cuma kosong di luar. Sama sekali nggak tahu esensi kungfu. Arum Ramadhani, tugas kita nyelamatin putri. Jangan memaksa. Menurutku kamu memang cari mati. Baiklah, akan kukabulkan. Harum Ramadhani, kamu berani lawan dia? Aku adalah juara pertama lomba kungfu Dachania tahun lalu. Aku saja nggak mampu melawannya. Apalagi kamu, pasti nggak tahan satu jurus pun. Hari ini kamu akan mencelakai kita semua. Juara pertama, jangan cepat ambil kesimpulan dulu. Lihat saja dulu. Lihat badan kecilmu ini. Aku khawatir nanti tertiup angin, kamu tertiup sampai terbang. Jangan bilang aku menganiaya kamu. Aku mengalah 3 jurus dulu. Nggak perlu. Mengalah 3 jurus, mungkin kamu sudah terbaring nggak bisa bangun lagi. Cari mati. Oh. Cuman pamer gaya doang. Cuma segitu saja. Kamu cuma bertahan, nggak nyerang. Berani nggak kasih lihat kekuatan asli kamu? Baik. Ini permintaan kamu sendiri. Lihat! Bagaimana mungkin? Aku telah pelajari ilmu hebat Dachania, ilmu baju besi. Tenaga dalammu begitu kuat. Ilmu baju besiku sama sekali tidak berguna melawanmu. Cuma begini saja. Kamu masih berani sombong, latihan 20 tahun lagi baru bisa lawan aku. Orang dari Manhu itu pelajari kungfu kita sampai jago banget. Aku aja kalah sama dia. Kenapa Harum Ramadhani bisa... Kak Lukis, Harum Ramadhani ini memang hebat. Hampa, pergi! Kamu memang sedikit jago. Berani melawanku? Kenapa tidak berlatih ilmu pedangmu sendiri dan malah belajar jurus dari negeri Dachania kami? Aku telah mempelajari kungfu Dachania dengan serius selama 2 tahun. Kungfu Dachania mana bisa orang mantu seperti kalian dapat memahaminya dalam 2 tahun? Aku sarankan kamu menyerah saja. Kalau soal kekuatan, aku hanya menghormati orang misterius yang mengalahkanku itu. Kamu tidak pantas pamer di depanku. Hanya berlatih 2 tahun, sudah berani melawan aku? Kamu terlalu percaya diri. Yang kulatih bukan jurus biasa. Aku berlatih jurus orang misterius yang mengalahkanku saat itu. Satu demi satu pukulan menembus ribuan tentara, sehingga aku tidak bisa melawan. Sekarang setelah mempelajari jurus, aku adalah yang kedua terkuat setelah dia di dunia ini. Apa benar sehebat itu? Itu hanya jurus yang aku ciptakan sementara waktu saja. Kenapa bisa jadi seheboh ini? Baiklah, mari kita lihat bagaimana kemajuannya. Kenapa bisa begitu? Jurus ini aku berlatih selama 2 tahun. Aku telah bertarung dengan berbagai pendekar dan gak pernah ada yang bisa menahan jurus ini. Cuma segini aja. Kupikir kamu sudah banyak berkembang. Kayaknya kamu maksa aku keluarin jurus pamungkas. Itu dia jurusnya. Jurus dari orang misterius yang mengalahkan dia. Ternyata dia sudah bisa. Habislah kita. Guru mau pakai jurus itu. Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Jurus ini akan kutunjukkan sekali lagi. Rasa yang begitu familiar. Jurus ini. Jangan-jangan dia orang misterius yang hilang 2 tahun lalu itu. Ternyata Harum Ramadhani adalah orang misterius itu. Aku tak pernah menertawakannya.
Jangan-jangan Benar. Ini aku. Kungfu Dachania sangat mendalam dan rumit, bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam sekejap mata. Kalian semua latihan sembarangan selama 2 tahun, lalu merasa sudah ahli. Sangat lucu. Dulu, orang yang mengalahkan guru dalam satu jurus itu adalah dia. Hari ini, akhirnya aku melihat dengan mataku sendiri. Bisa bertarung dengan jagoan seperti dia. Benar-benar suatu kehormatan. aku mengakui kekalahanku. Dan aku kalah sepenuhnya. Cepat serahkan putri lalu kembali ke tempat asal kalian. Kalau tidak, aku akan turun tangan sendiri. Kenapa masih bengong? Cepat serahkan sang putri. Lepaskan dia. Cepat. Pendekar, saya sudah terpesona dengan keahlian kungfumu. Saya ingin belajar kungfu Dachania bersamamu. Mulai sekarang saya akan setia selamanya. Aku juga mau belajar jurus-jurus dari Dachania. Aku juga ingin berguru padamu. Kami juga ingin engkau menerima kami sebagai murid. Jangan berharap untuk hal ini. Dengan bakat seperti kalian belum layak jadi muridku. Dan soal identitasku, aku harap kalian rahasiakan, jangan dibocorkan. Kami pasti akan jaga rahasia. Arum Ramadhani. Pendekar Arum. Dulu aku banyak berbuat salah. Aku nggak tahu. Aku minta maaf sama kamu. Aku juga minta maaf. Dulu aku terlalu sombong. Sejak aku menang di kejuaraan, aku pikir aku yang paling jago. Tidak disangka pendekar sebenarnya justru rendah hati. Nggak masalah. Masalah sepele begini aku nggak perhitungkan. Lepaskan aku, asal kalian penculik dari negeri Manhu. Aku minta kalian bawa putri ke sini. Kenapa belum kalian lepaskan? Cepat minta maaf ke putri, cepat. Putri, maafkan kami. Ada apa ini? Orang-orang Manhu ini tadi sangat kasar padaku. Kok tiba-tiba jadi baik begini? Agus Sucipto, sekarang mau ngapain lagi? Putri yang mulia, mohon maaf untuk sebelumnya. Kerajaan Dachania sudah utus orang buat jemput Anda. Anda bisa berangkat kapan aja. Kalau Anda setuju, Anda bisa makan dulu sebelum pergi. Ayah kirim orang buat jemput aku sudah tahu. Agus Sucipto terluka parah sampai seperti ini. Orang yang punya kekuatan sehebat ini untuk menyelamatkanku pasti dia. Kenapa bukan dia? Dia? Siapa dia? Kalian. 2 tahun lalu waktu surat pernikahan kerajaan keluar, kamu menghindari dariku. Bahkan jabatan ketua aliansi juga kamu tinggalkan. Aku sudah nunggu kamu 2 tahun. Kali ini aku sedang dalam bahaya. Aku benar-benar berharap kamu yang datang selamatkan aku. Tidak disangka. Putri. Nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Katakan, apa yang ayahku janjikan kepada kalian sehingga kalian bersedia menyelamatkanku? Itu Kaisar memang pernah bilang siapa yang dapat bawa kamu kembali dengan selamat akan menjadi menantu raja. Namaku Asep Hastuti. Apa? Maksudnya, aku sekarang harus menikah dengan salah satu dari kalian. Benar gitu? Yang gak bisa tawar-menawar. Gak boleh. Aku gak akan bersedia untuk hal ini. Tapi ini maksud dari Kaisar. Aku bilang enggak ya enggak. Hanya aku saja yang dapat menentukan menikah kepada siapa. Kalian telah menyelamatkanku, aku juga akan berterima kasih. Kalian mau berapa banyak harta? Sebutkan saja. Tapi posisi Pangeran Permaisuri enggak boleh. Pangeran Permaisuriku hanya boleh dia. Di hatiku hanya ada dia. Jika dia tidak muncul, aku akan terus menunggu. Meskipun sampai umur dia 80, aku tetap bersedia. Tapi Putri, aku sudah lama menyukaimu. Apakah tidak ada kesempatan sama sekali? Posisi Pangeran Permaisuri sudah ada dalam hatiku. Jangan dibicarakan lagi. Kelihatannya Putri sudah memiliki orang yang disuka. Saudara Lugis, memaksa tidak akan mendapat hasil yang manis. Jangan paksa Putri Elsa. Putri, hari sudah malam. Di depan ada penginapan. Kita istirahat dulu semalam. Besok kita bisa sampai. Kenapa nggak pergi sekarang? Kakiku sampai sangat pegal. Baik, aku pergi sekarang.
Kalau boleh tahu, siapa sebenarnya yang ada di hati Putri? Aku sungguh penasaran, bagaimana pria itu bisa bikin Putri selalu teringat. Dia sangat luar biasa, gagah berani, pahlawan dalam impianku. Di seluruh negeri ini tak ada yang sehebat dia. Ternyata begitu. Kelihatannya, aku memang tidak cocok untuk Putri. Putri di penginapan itu tersisa 2 kamar saja. Apa? Tapi kita ada 4 orang. Tidak ada pilihan lain. Di sini cuma ada 1 penginapan. Malam ini kita terpaksa 2 orang 1 kamar berdesakan saja. Harus sekamar sama orang lain? Selama ini aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku nggak setuju. Jadi Putri mau tidur di hutan sini? Kamu berani sekali, berani kurang ajar padaku. Aku hanya bercanda. Putri jangan dimasukkan ke hati. Tapi malam ini kita tetap harus berdesakan. Bagaimana jika Putri berbagi kamar denganku? Bagus ya. Tadi aku lihat kamu cuma diam. Kukira kamu orang baik. Gak nyangka kamu juga punya maksud buruk. Kalau Putri nggak mau, kamu boleh pilih sendiri. Putri, lihat aku dong. Putri, coba lihat aku deh. Sudahlah. Aku mending sekamar sama kamu aja. Sebelah sini, Putri. Lewat sini. Pertimbangkan dulu dong. Jangan pikir kalau bersikap kayak orang baik, aku bakal setuju nikah sama kamu. Kan sudah aku bilang, aku punya seseorang yang aku suka. Walaupun dari 3 orang itu kamu yang paling kelihatan jujur, aku nggak bakal pilih kamu. Putri, aku nggak bermaksud seperti itu. Aku hormati keputusanmu. Lagi pula, aku juga nggak ada niat jadi menantu raja. Lebih baik begitu. Aku tahu kamu yang nyelamatin aku. Bagaimana Putri bisa tahu? Tentu saja aku bisa melihatnya. Aku nggak buta. Orang-orang Manhu begitu menghormatimu. Jelas sekali mereka dibuat tunduk oleh kamu. Kata Putri tajam sekali. Sebenarnya kamu hebat juga. Ilmu Agus Sucipto begitu tinggi. Kamu tetap bisa menghajar sampai bengkak begitu. Putri sedang memujiku. Enggak aku sama sekali tidak ingin kamu yang datang. Terlalu ikut campur. Jelas-jelas yang kutunggu itu dia. Tidak disangka ada orang yang bisa mendapatkan hati Putri. Dia pasti bukan orang biasa. Tentu saja. Dia adalah pendekar misterius berhasil mengalahkan Agus 2 tahun lalu hanya dengan 1 serangan saja. Serangan itu tidak hanya mengalahkan Agus Sucipto, tapi juga mempertahankan martabat Dacania. Apa? Kenapa? Apa aku salah bicara? Dia merupakan pahlawan Dacania. Aku sudah memutuskan untuk menunggunya. Seumur hidup ini, aku hanya mau menikah dengannya. Meskipun dia sudah menghilang dan melarikan diri selama 2 tahun, aku tetap akan menunggunya. Kalau dia tidak muncul, aku tidak akan menikah selamanya. Orang yang kamu tunggu ternyata dia? Tentu saja. Kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Tentu saja. Setelah melihat lautan luas, selain gunung, tidak ada awan. Setelah bertemu dengannya, semua pria di dunia ini, tak ada yang bisa menarik perhatianku lagi. Di dunia ini banyak pria baik, menurutku. Sebaiknya kamu jangan menyukainya. Kenapa? Meski sudah 2 tahun gak bertemu dengannya, tetapi setiap hari aku semakin mencintainya. Aku peringatkan, jangan berani-berani punya niat buruk terhadap aku ya. Aku lihat kamu paling polos di antara kalian bertiga, makanya aku mau berbagi kamar denganmu. Aku bukan meragukan kepribadianmu. Sebenarnya kamu juga baik, penampilan menarik, sikapnya jujur, kungfunya juga sehebat dia. Kalau aku tidak bertemu dia lebih dulu, mungkin aku akan memikirkan menikah denganmu. Tapi aku bertemu dia duluan. Perasaanku tidak akan berubah lagi. Aku mengerti, Putri. Tidur yang awal ya. Besok harus berangkat secepatnya. Baginda ada kabar baik. Putri sudah balik dengan selamat. Syukurlah. Ayah, putriku tersayang. Ayah minta maaf membuatmu menderita. Aku baik-baik saja. Kalian bertiga sudah berusaha keras. Ingin hadiah apa? Bilang saja mau apa. Dari 3 orang ini, mana yang paling kamu suka? Bagaimana kalau Arum Ramadhani jadi menantu kerajaan?
Ayah, aku nggak mau menikah dengan siapapun di antara mereka. Apa? Aku sudah berjanji pada mereka. Tetap nggak bisa. Aku ingin mengatur pernikahanku sendiri. Elsa Prakoso, umurmu juga sudah tidak muda. Urusan pernikahan sudah seharusnya diputuskan. Kalau dibiarkan terus tidak baik. Tapi aku hanya suka orang itu. Aku hanya mau menikah dengannya. Kalau harus menikah, kecuali menemukan dia. Kamu. Mohon maaf semua. Elsa Prakoso sudah terlalu dimanja olehku. Jadi agak egois. Sekarang Yang mulia, karena Tuan Putri hanya mau menikah dengan orang yang dia cintai, maka kami tidak punya alasan untuk memaksanya. Jabatan permaisuri kaisar ini simpan saja untuk orang yang disukai putri. Benar sekali, masuk akal. Benar yang mulia. Kalau kita memaksa sang putri menikah dengan orang tidak dicintai, takutnya seumur hidup nanti tidak akan bahagia. Ya, masuk akal, terima kasih atas pengertian kalian. Yang Mulia. Kalau begitu kami pamit dulu. Baik, terima kasih atas bantuannya kali ini. Selamat tinggal para pendekar. Hadiah yang dijanjikan akan dikirim ke kediaman hari ini. Elsa, aku tidak menyangka hal ini kamu sudah bertahan selama ini. Orang misterius itu sudah 2 tahun tidak ada kabar. Jadi ketua saja dia tidak mau, apalagi jadi menantu raja. Kamu terus menunggu seperti ini. Mau menunggu sampai kapan? Aku juga tahu tidak akan ada hasil. Tapi aku cuma ingin mencoba sekali lagi. Maksudmu? Aku ingin adakan kontes cari jodoh. Untuk dia. Dan juga untuk diriku sendiri. Kesempatan terakhir. 2 tahun yang lalu, aku sendiri yang mengusulkan pernikahan, tapi dia menolak. Kali ini tidak tahu dengan alasan apa lagi agar dia muncul. Apakah dia tidak puas dengan penampilanku? Atau dia tidak suka dengan kepribadianku? Sampai sekarang, aku belum pernah melihat wajah aslinya. Jika ada kesempatan bertemu lagi, aku pasti akan bertanya jelas. Kenapa dia tidak mau menikahi aku? Hebat! Banyak yang datang menonton hari ini. Tentu saja, Putri Elsa itu begitu cantik dan juga pintar. Sudah lama posisi permaisuri kaisar kosong. Banyak orang di Dacania yang tertarik padanya. Kompetisi hari ini sangat sengit, tapi siapa yang akan menang? Aku akan mencoba. Ini adalah kompetisi jodoh. Siapapun yang menang akan menikahi putri. Apakah dia akan datang? Jelas-jelas kompetisi ini Putri sendiri yang pilih calon suami. Kenapa dia tidak menonton? Iya, aku juga sudah melihat dari tadi. Putri sepertinya sedang ada pikirannya ada di tempat lain. Aku menang. Sepertinya latihanku tidak sia-sia. Putri pasti jadi milikku. Lumayan juga dia. Datang lebih awal belum tentu beruntung. Tak disangka dapat ikut kompetisi jodoh Putri Dacania. Lihat cara berpakaian orang itu. Sepertinya dia bukan orang Dacania. Benar juga. Gawat, dia orang kerajaan utara. Hah? Karena pas aku datang ke sini, maka aku tidak akan melewatkannya. Putri Dacania lebih cantik dari yang dibicarakan. Kalau bisa ku nikahi dan bawa pulang. Benar-benar membanggakan. Dia ingin menikahi putri? Apa kamu pantas? Apa? Orang kerajaan utara? Apa hak dia menikahi putri? Turun! Turun kau! Aku turun atau enggak? Bukan kalian yang tentukan. Hanya orang yang kalah baru akan turun dari sini. Hanya orang yang kalah yang akan turun dari sini. Kalau kamu bisa memberikan putri langsung padaku, aku bisa membiarkanmu pergi. Jangan berharap. Kamu ini jangan harap bisa bawa putri pergi. Minta dihajar! Menyerah enggak? Lagi.
Sekarang yang kalah itu dia dan yang harus turun itu dia. Aku yang menang. Kalau bisa bawa pulang putri dari Dacania untuk cuci pakaian dan masak untukku. Aku bisa jadi pahlawan di kerajaan utara. Putri ini akan jadi milikku. Bagaimana ini? Orang ini ilmunya tinggi sekali. Apa kita hanya bisa melihat putri dibawa pergi oleh orang kerajaan utara? Hari ini, aku akan menunggu di arena ini. Kalau ada orang yang bisa mengalahkanku, aku bisa lepaskan wanita cantik ini. Tapi kalau orang-orang Dacania semuanya hanya segerombolan sampah, jangan salahkan aku. Siapa lagi yang berani menantangku? Kalau nggak ada, apa kalian akan langsung memberikan putri ini padaku? Keluarkan aku. Yang di atas itu Asep Hastuti. Tenaga dalam orang utara ini benar-benar kuat. Asep Hastuti nggak akan bertahan lama. Dia belajar ilmu yang nggak umum. Di sini nggak ada yang bisa kalahkan dia. Apa? Ya! 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 Kelihatannya Putri Elsa Prakoso dari Dacania ditakdirkan jadi milikku. Apakah masih ada yang berani menantangku? Kalau nggak ada, Putri Dacania ini akan kubawa pergi. Baru saja lepas dari serigala, sekarang masuk mulut harimau. Aku baru kabur dari negeri Manhu. Apa aku akan jatuh ke tangan orang utara ini? Kamu, ngapain kamu datang? Dengar-dengar orang dari utara ini merusak kompetisimu. Aku mau lihat bisa bantu apa enggak. Apa kamu bisa kalahkan dia enggak? Tapi aku katakan dulu, walau kamu bisa kalahin dia, aku tetap nggak mau nikah sama kamu. Meski udah 2 kali selamatin aku tetap nggak akan setuju. Kalau gitu nikah sama dia saja, aku pergi dulu. Putri. Wanita cantik yang kasihan. Sayangnya di utara cuma ada gurun berdebu. Wajah cantik ini kelak nggak akan terjaga. Lepaskan aku. Putri, jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan Dacania yang nggak berguna. Orangnya cuma pecundang. Berakhir sudah. Apakah putri akan dibawa pergi? Putri Dacania kita nggak boleh jatuh ke orang utara. Kalau mau bawa putri, tanya dulu aku setuju atau enggak. Siapa kamu? Itu kamu. Akhirnya ketemu juga. Apa? Itu orang misterius. Pemimpin aliansi yang hilang 2 tahun di Dacania. Dia itu pendekar nomor 1 Dacania. Baguslah. Kalau ada dia, putri akan selamat. Pendekar nomor 1 Dacania. Sepertinya hari ini aku tidak hanya bisa bawa putri kembali ke utara, tapi juga akan bisa mendapat kehormatan mengalahkan pendekar nomor 1 Dacania. Benar-benar hal baik. Kamu masih berani sombong. Dengan kemampuan segitu berani bandingkan sama pendekar nomor 1 Dacania. Cantik. Tunggu aku kalahkan dia. Lak nomor 1. Hanya ada nama Budi Kusuma. Hati-hati. Akhirnya kamu muncul juga. Apa kamu tahu aku menunggumu berapa lama? Sejujurnya aku memang ada alasan nggak bisa dibicarakan. Di sini berbahaya. Mohon putri menunggu di bawah. Baik, kamu harus hati-hati. Akhirnya ketemu dia lagi. Bagus sekali. Pendekar nomor 1 Dacania. Hari ini, aku mau lihat seberapa hebatnya kamu. Tidak rugi aku menunggu 2 tahun. Dia adalah pria paling tampan di Dacania.
Jurusnya seperti biasa, tegas dan efektif. Langsung serang kelemahan musuh tanpa ragu sedikit pun. Tapi dua jurus itu mirip sama jurus guruku. Guru. Kenapa guruku menghilang? Arum Ramadhani hilang. Dia baru saja bilang mau bantu aku. Tapi ketika aku dalam bahaya, dia malah menghilang. Aku lihat dia hanya manfaatin kondisi agar menikah dengannya. Tapi begitu lihat lawannya terlalu kuat, malah kabur. Putri, guruku bukan orang seperti itu. Lalu kenapa dia bersembunyi? Saat aku hampir dibawa pergi orang utara, kenapa dia tidak maju? Ini, aku nggak bisa jelasin lagi kan? Putri, guruku pasti ada urusan penting sampai terhambat. Dia sama sekali bukan orang yang pengecut. Dia sembunyi sampai tidak kelihatan, masih bukan? Aku masih menganggap dia orang baik sebelumnya. Ini, tapi syukurlah dia datang. Orang utara kalah. Pergi. Putri kami dari negeri Dacania. Bukan orang utara yang bisa memiliki. Pergi dari sini. Kamu cukup kuat. Kali ini aku sial. Pergi. Pertandingan bela diri hari ini sudah selesai. Calon suamiku sudah kutemukan. Silakan semuanya pulang. Tuan, tunggu dulu. Kita jangan pergi dulu. Kita lihat seperti apa rupanya. Iya, boleh. Oke. Syukurlah ada kamu. Kalau enggak, aku bakal dibawa pergi orang utara itu. Putri, jangan sungkan. Ini merupakan kewajibanku. Kamu mau kabur lagi? Aku... Sebenarnya, apa aku kurang baik? 2 tahun lalu saat menerima perintah, kamu langsung menghilang. Aku sudah menunggu 2 tahun. Baru bisa ketemu lagi. Kamu mau meninggalkanku lagi. Bukan, kamu benar-benar ingin tinggalkan aku? Maaf Putri, aku... Nggak usah minta maaf. Aku cuma tanya satu hal. Apakah kamu mau menikah denganku atau tidak? Putri, sebenarnya aku... Apakah kamu sudah memiliki kekasih? Enggak, tidak ada. Atau kamu nggak suka padaku? Tidak, aku nggak bermaksud begitu. Pantas saja Elsa belum menikah. Ternyata sedang menunggu dia. Iya, nggak nyangka Putri begitu mencintainya. Putri begitu tulus sama dia. Kenapa dia nggak nikahin Putri? Iya, menurutmu dia nggak mau jadi ketua dan nggak mau jadi pangeran permaisuri. Selalu pakai topeng setiap muncul. Benar-benar misterius. Jadi dia mau apa sebenarnya? Putri, aku sangat berterima kasih atas ketulusanmu. Tapi maafkan aku. Aku benar-benar nggak bisa nikahin kamu. Tapi hal ini bukan salahmu. Ini masalahku. Nggak bisa. Kalau hari ini kamu nggak jelasin, aku nggak akan biarkan kamu pergi. Aku telah menunggumu 2 tahun. Sudah dengan susah payah bisa ketemu lagi. Kalau kamu pergi lagi, aku takut seumur hidupku nggak bisa ketemu kamu lagi. Aku tanya sekali lagi. Kamu mau nikahin aku atau enggak? Putri, aku nggak boleh nikahin kamu. Kamu cuma nggak punya perasaan. Kenapa kamu begitu terhadap aku? Putri, di negeri Dacania banyak pria lain yang lebih cocok jadi suamimu. Kamu nggak perlu nunggu aku lagi. Oke, kamu benar. Di negeri Dacania begitu banyak pria baik. Kenapa harus ngotot bersamamu? Aku masih bisa mencari orang yang 1000 kali lebih baik dari kamu. Oke, maka aku doakan Putri cepat ketemu pria yang diidamkan. Tunggu. Aku mau kamu memenuhi permintaan terakhirku. Permintaan apa? Aku mau kamu lepaskan topengmu. Biar aku lihat wajahmu seperti apa. Kenapa? Bukannya kamu dulu yang kabur. Aku sudah menunggu 2 tahun. Apakah satu permintaan ini tidak dapat kamu penuhi? Pendekar Putri begitu sedih. Bagaimana kalau Anda turuti permintaan? Pendekar, kita semua ingin lihat wajah aslimu. Lagi pula kamu kan pendekar nomor 1 di Dacania. Iya, benar. Gimana? Permintaan ini nggak berlebihan kan? Putri, apakah dapat ganti permintaan lain? Aku pasti akan menemuinya. Nggak bisa. Aku cuma mau lihat wajahmu. Maaf, aku nggak bisa penuhi permintaanmu. Kamu! Maaf Putri, aku udah putuskan buat menjauh dari dunia persilatan. Aku nggak mau terikat lagi dengan gelar pertama itu. Aku nggak bisa melepaskan topeng ini. Kamu membuatku sakit. Aku paham. Di hati kamu memang nggak ada aku. Bahkan permintaan satu-satunya pun nggak mau kamu penuhi. Aku juga nggak mau mempermalukan diri lagi. Maaf Putri,
Aku nggak tahu kalau kamu nunggu aku 2 tahun. Mohon maafkan aku. Nggak apa-apa. Aku juga sudah mengerti maksudmu. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kamu pergi saja. Arum Ramadhani. Guru, apa pendekar nomor 1 Dachania adalah Arum Ramadhani? Ini kok bisa jadi begini? Kalau orang misterius itu adalah Arum Ramadhani, terus kenapa dia berada di perguruan kita jadi pelatih? 2 tahun lalu, setelah Agus Sucipto dikalahkan, dia menghilang. Nggak lama kemudian, Arum Ramadhani datang ke perguruan kita. Waktunya cocok. Oh iya, apa kalian ingat? Lubang besar yang muncul di dinding perguruan kita itu. Jangan-jangan itu dari Arum Ramadhani? Benar! Pasti dia. Waktu itu kita bertanding untuk meninggalkan bekas tinju di tiang itu. Aku ingat dia sama sekali tidak meninggalkan bekas apapun di sana. Waktu itu kita masih menertawakan dia. Sebenarnya, tenaga dalamnya sudah menembus tiang kayu itu dan meninggalkan jejak tinju besar di dinding itu. Pantas saja si Arum bisa jurus itu. Ternyata dia adalah pendekar misterius itu. Selama ini, kita selalu mengejek dia dan menertawakan buku jurus yang ditulis. Ternyata sampai akhirnya, yang memalukan itu kita sendiri. Ini... Guru, ternyata orang misterius di panggung itu adalah kamu. Pahlawan dalam hati yang aku ingin temui itu ternyata selalu berada di sisiku. Arum Ramadhani, tidak disangka orang yang kucari itu adalah kamu. Arum Ramadhani, kenapa kamu tidak mau mengatakannya? Jelas-jelas kamu tahu aku menyukaimu. Kenapa tetap menyembunyikan hal ini? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Mohon maaf, aku punya alasan yang tidak dapat dikatakan. Tidak apa-apa. Sekarang aku sudah tahu siapa kamu. Kamu menyelamatkanku 2 kali. Aku harus menikah denganmu. Ayah. Elsa, aku dengar hari ini di kompetisi ada orang negeri utara yang buat onar. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Tapi ternyata ada untungnya juga. Orang Malwa Utara itu hampir aja membawaku pergi. Tapi untung ada yang menolong aku. Aku sudah dengar. Orang yang kamu tunggu selama 2 tahun itu kan benar-benar tidak sia-sia. Akhirnya kamu ketemu dia juga. Iya, Ayah. Coba tebak siapa dia. Bagaimana aku menebaknya? Pendekar misterius pahlawan dari Dachania itu ternyata Arum Ramadhani. Apa? Arum Ramadhani? Kamu juga kaget kan? Aku juga nggak nyangka sama sekali. Dia menyelamatkanku 2 kali dan selalu ada di dekat aku. Tapi aku nggak menyangka sama sekali kalau dia itu orang yang aku cari. Bagus. Bagus sekali. Ini bagaikan jodoh dari Tuhan. Orang yang kamu suka menyelamatkanmu berkali-kali pada waktu kamu dalam bahaya. Kalau kuserahkan kamu padanya, aku juga akan lebih tenang. Ayah, pernikahan ini nggak boleh dibatalin. Aku harus nikah sama dia. Elsa, tenang aja, kali ini aku memastikan kalian menikah. Guru, ternyata Anda adalah pendekar misterius yang hilang 2 tahun lalu. Jelas-jelas Anda begitu hebat, bahkan mungkin menjadi pemimpin aliansi berikutnya. Kenapa Anda jadi pengajar di perguruan dan berpura-pura biasa saja? Bagiku semua reputasi dan keuntungan hanyalah fata morgana. Aku tidak peduli sama sekali. Melatih murid hebat seperti kamu merupakan kebanggaan saya. Bagus sekali, Guru. Pantas saja berada di dekat Guru, kemampuanku jadi meningkat cepat. Ini semua hasil latihanmu yang tekun. Bakat bela dirimu luar biasa. Ditambah giat berlatih. Kelak, kamu pasti tidak kalah dengan laki-laki manapun. Ya. Lalu, apa rencana Pak Guru selanjutnya? Apakah jadi ingin menantu raja? Saya tidak bisa menikahi sang putri. Hal ini aku akan jelaskan langsung pada raja. Bagus sekali, Guru. Kalau gitu, apa Guru akan tetap di perguruan? Apa maksudmu? Guru, saya ingin buka perguruan khusus wanita. Khusus mengajar wanita ilmu bela diri. Jika Guru dapat mengajar di perguruan saya, pasti dapat melatih banyak murid hebat. Baik, aku juga punya niat seperti ini. Lihat nanti siapa yang berani anggap remeh perempuan latihan bela diri. Kita sepakat, Guru. Perguruannya sedang dibangun sekarang. Saat pembukaan resminya, Anda harus datang ya. Baik, kita sepakat.
Hari ini kamu datang menemuiku ada urusan apa? Apakah kamu tidak sabar ingin menikahi sang putri? Mohon maaf, Baginda. Saya tidak bisa menikahi sang putri. Apa? Apa yang kurang dari putriku? Sampai kamu menolak pernikahan berulang kali. Bagaimana perasaan? Putri baik-baik saja. Hanya saja ada masalah dengan diri saya. Pasti akan ada calon suami yang lebih cocok untuknya. Tolong sampaikan kepada Putri Elsa untuk tidak memikirkan saya lagi. Sekarang kamu menyuruhku untuk tidak memikirkanmu lagi. Tapi kita sudah tidur di satu kamar. Kapan saya pernah tidur di satu tempat tidur denganmu? Hei, saat kamu menyelamatkanku dari orang negeri Manhu, kita berempat tapi penginapannya cuma punya 2 kamar. Kamu izinkan aku tidur sekamar denganmu. Baru berapa lama sih kamu sudah pura-pura tidak kenal orang? Aku tidur di lantai. Aku tidur di bawah. Aku nggak mau tahu. Pokoknya berita ini sudah tersebar di luar. Semua orang tahu. Aku tidur di satu ranjang bersamamu. Kalau kamu tidak menikahi aku, bagaimana dengan kehormatanku? Tapi... Wah, ayah, aku sudah hancur. Aku tidur dengan pria lain di satu kamar dan dibatalkan pertunangannya. Kehormatanku hilang sudah. Kelak akan jadi bahan tertawaan. Iya, Arum Ramadhani. Dulu kamu tidak mau menikahi sang putri. Aku tidak akan punya pendapat apapun. Tapi kalian sudah tidur sekamar. Kalau tidak menikah, harus bagaimana nantinya? Nama baikku ini sudah tercemar. Aku sebagai putri dari kerajaan Dachania kelak akan jadi bahan lelucon. Putri, jangan menangis dong. Putriku juga bukan sembarang orang dapat menikahinya. Saya lihat kamu orangnya bisa diandalkan. Maka saya percayakan putriku padamu. Tapi saya... GM. Tapi apa? Pernikahan ini sudah diputuskan. Apapun alasannya tidak boleh. Kali ini kamu pasti nggak bisa lari lagi. Putri, Jaga nama baik. itu penting. Tidak bisa sembarangan dibicarakan. Aku nggak bicara sembarangan kok. Kita memang pernah tidur sekamar. Kamu harus menikahiku. Baiklah, jangan marah ya. Kamu duduk di sini tunggu aku. Aku akan ambil kue yang baru aku buat. Jangan malu-malu. Aku suapin ya. Lagian kita akan segera menikah. Kenapa harus malu? Aku ini perempuan malah akan jadi pangeran. Bagaimana ini? Kalau aku bilang ke Putri sekarang, aku adalah perempuan. Apa akan pukulan berat bagi Putri? Bagaimana supaya bisa batalin pertunangan tanpa melukai perasaan Putri? Putri, misalnya suatu hari nanti kamu tiba-tiba menemukan calon pangeranmu ternyata perempuan. Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu bisa cari alasan yang lebih bagus? Alasan seaneh ini bisa juga kamu katakan. Aku tanya serius. Aku tidak peduli, aku hanya suka kamu. Pertunangan kita sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa ubah itu. Kamu bilang pertunangan kita sudah ditetapkan. Cium aku dong. Jangan. Kenapa nggak boleh? Aku sebagai perempuan saja bilang begitu. Kamu sebagai lelaki kenapa malu? Jangan. Lapor. Pangeran, perguruan Elna Soeharto sedang dirusak orang. Apa? Kalian berhenti. Kenapa hancurkan perguruan kami? Perguruan biasa nggak akan kami hancurkan. Kami hanya akan hancurkan perguruan perempuan kalian ini. Perempuan belajar bela diri itu melanggar aturan. Beraninya mendirikan perguruan perempuan. Apa ingin membawa semua wanita jadi rusak? Hanya belajar bela diri saja, kenapa jadi bersalah? Kenapa laki-laki boleh belajar bela diri? Perempuan nggak boleh. Perempuan itu dari lahir untuk melayani laki-laki. Kalau semua belajar bela diri, siapa yang nantinya nyuci dan masak buat kami? Raja sudah perintahkan ubah aturan dan perbolehkan wanita belajar bela diri. Apa hak kalian buat honor di sini? Buat apa perempuan belajar bela diri? Di saat genting juga tetap berharap pada kami. 2 tahun lalu, waktu Agus Sucipto datang menantang Dachania, kami yang mengalahkan dia. Tahun ini, di turnamen bela diri,
mengalahkan pendekar pedang Manhu, dan menjaga kehormatan Dachania itu kami para laki-laki juga. Putri Elsa 2 kali dalam bahaya. Yang selamatkan putri adalah kami laki-laki. Kalian para perempuan cuma layak bersembunyi di belakang kami laki-laki saja. Ya benar, para pria di Dachania gagah berani dan bisa diandalkan. Kapan giliran kalian para perempuan keluar untuk ngoceh? Perempuan belajar bela diri hanya membuat standar Dachania turun. Benar-benar menghambat kemajuan Dachania. Beraninya kalian bersikap tidak sopan di depanku. Kalau sebagai putri, maka harus bisa bedakan baik dan buruk. Tahu diri dan bukan egois seperti ini. Kamu ini siapa? Dia prajurit Dachania punya hak tertinggi, punya ilmu bela diri hebat. Dia selalu melarang wanita belajar bela diri. Bukannya ini ketua baru? Kamu juga datang? Aku bukan ketua baru. Anda telah mempertahankan martabat Dachania dan menyelamatkan Tuan Putri juga. Anda adalah pahlawan kami di Dachania. Pria seperti Anda adalah pilar bagi Dachania. Anda terlalu memuji. Ini sudah seharusnya saya lakukan. Saya pernah melihat Anda bertarung. Semua gerakan Anda memancarkan auranya seorang pahlawan. Tidak bisa disamakan dengan jurus perempuan tertentu. Erna Suharto adalah murid saya. Dia berbakat cerdas, memiliki pemahaman tinggi, bahan yang bagus untuk belajar bela diri. Jika dilatih dengan baik, di masa depan dia bisa jadi seperti saya. Anda bercanda. Dengan pemahaman ilmu bela diri Anda, sulit ditemukan di seluruh dunia persilatan. Bagaimana bisa dicapai oleh seorang wanita? Jelas sekali dari ucapanmu selalu meremehkan wanita. Padahal kalian yang selalu menentang wanita belajar bela diri. Sekarang malah ngeluh perempuan gak berguna. Benar-benar keterlaluan. Putri, saya hanya berkata dengan jujur saja. Aku mengerti sekarang. Hancurkan perguruan itu adalah rencanamu kan? Sekarang aku perintahkan untuk membangun ulang tempat latihan bela diri ini. Dan juga minta maaf kepada Nona Erna Suharto. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kamu belum berhak bersikap seperti itu di depanku. Mau Putri juga tidak bisa. Aku ini pejabat tinggi Dachania yang mengeluarkan peraturan. Bukan wanita yang dapat ikut campur. Kamu! Putri, Pak Menteri, karena Raja sudah mencabut larangan perempuan belajar bela diri, Anda tidak punya alasan untuk membongkar perguruan bela diri wanita ini. Hari ini saya ke sini untuk memperingatkan kalian. Mengeluarkan kembali larangan wanita belajar bela diri. Apa? Sudah dengar kan? Perintah larangan bagi perempuan akan segera dikeluarkan lagi. Kalian semua, apalagi yang bisa diteriakan? Memang Pak Menteri Bela punya pandangan bijak. Mengizinkan perempuan belajar bela diri, itu sama saja merusak ilmu bela diri kita. Kalian benar-benar keterlaluan. Nona Erna, jangan khawatir. Nanti kalau ada apa-apa, kami para pria akan melindungi kalian. Pahlawan nomor 1 Dachania adalah contoh terbaik. Anda adalah panutan. Pak Menteri, apakah masalah ini tidak dapat ditoleransi lagi? Padahal Raja baru saja mengeluarkan perintah. Bagaimana mungkin bisa berubah begitu saja? Nona Erna, jika kamu tidak puas dengan perintah yang aku keluarkan ini, begini saja, aku beri kalian kesempatan lagi. Meskipun mungkin ini percuma, aku berdiri di sini. Hari ini, siapapun perempuan yang berhasil mengalahkanku dapat membuktikan bahwa perempuan belajar bela diri juga bisa kuat. Aku akan mencabut perintah itu dan juga akan membangun perguruan khusus perempuan. Baiklah, semoga kamu menepati janji. Ucapan seorang pria tidak bisa ditarik lagi. Aku tidak pernah ingkar janji. Aku akan sebarkan berita ini, mengundang semua perempuan yang bisa bela diri di Dachania untuk menantangmu. Kita lihat saja. Kalian ini berani menantang Pak Menteri Bela Diri. Benar-benar tidak tahu diri. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan seberapa kuat kekuatan Pak Menteri kita. Pak Menteri berbakat tinggi dan sejak kecil sudah belajar bela diri. Baru-baru ini dia bahkan berhasil menembus kebuntuan 10 tahunnya. Di seluruh dunia bela diri, selain pahlawan nomor 1 kita, Arum Ramadhani, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apalagi para perempuan yang baru belajar 2-3 bulan ini. Putri, siapa Pak Menteri Bela Diri ini? Dia memiliki tubuh dan kemampuan luar biasa. Katanya mampu mengangkat batu 400 kilo. Dengan pukulan ringan bisa menghancurkan tulang lawan. Selama puluhan tahun di arena belum pernah kalah. Begitu hebat. Jadi, aku rasa hari ini kita tidak ada peluang menang. Tapi tetap harus dicoba. Ini satu-satunya kesempatan bagiku. Kami akan melawanmu! Ada juga perempuan berani menantangku. Berani juga kamu. Jangan banyak omong. Berani sekali melarang perempuan belajar bela diri. Aku tidak akan membiarkannya. Kalau begitu mari buktikan dengan kekuatanmu. Kalian berhati-hatilah. Bertarung hati-hati.
Kekuatan dasar saja belum dikuasai, tapi masih berani menantangku. Nggak tahu diri. Beraninya melukaiku, Mbak Arum. Aku akan bikin kamu menyesal. Kalian bertiga maju sekaligus. Cuma segitu saja masih berani menantang Pak Menteri. Guru, biar aku yang hadapi dia. Dia sudah belajar ilmu khusus, tubuhnya kebal dari senjata. Kamu harus lebih hati-hati. Pak Menteri, terimalah serangan ini. Nggak tahu diri. Muridku, gunakan tenaga dalammu. Iya. Memang punya kemampuan, tapi masih belum cukup. Kamu kalah. Muridku, apa kamu tidak apa-apakan? Guru, aku kurang kuat. Kamu baru belajar berapa lama? Dia sudah belajar puluhan tahun. Kamu dapat melawannya beberapa jurus sudah sangat bagus. Mulai hari ini, wanita tidak boleh belajar bela diri lagi. Semua ini mau salahkan siapa? Semua ini karena kalian lemah, nggak bisa mengalahkanku. Mulai hari ini, wanita kembali seperti dulu, diam di rumah saja. Pak Menteri, kenapa begitu melarang wanita belajar bela diri? Pendekar Arum, aku mengerti perasaan melindungi muridmu, tapi kita harus mempertimbangkan keseluruhan Dacania. Hanya pria seperti Anda baru dapat mewakili Dacania. Menurut Anda, benar tidak? Tidak, kamu salah. Arum Ramadhani, aku sangat menghormatimu. Kamu benar-benar pahlawan bagi kita di Dacania. Namun larangan perempuan untuk berlatih bela diri, maaf, aku tidak bisa mengalah. Hari sudah larut. Seperti yang kuduga, aku memberikan kalian kesempatan. Kalian tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik kalian terima kenyataan ini. Apakah pada akhirnya kita tidak bisa mengubah apapun? Sampai kapan wanita baru bisa mendapatkan kesempatan adil untuk berlatih bela diri? Pak Menteri, hari masih belum larut. Sekarang lawanmu adalah aku. Wanita kalah dan kemudian memanggil guru, perilaku seperti ini benar-benar memalukan. Iya betul, Pak Menteri sudah bilang aturan Pak Menteri adalah wanita yang bertarung. Perilaku kalian ini benar-benar memalukan. Bagaimana kalau... Baik, bisa bertanding dengan pendekar nomor 1 Dacania adalah impianku. Karena Arum Ramadhani mengatakannya langsung, aku pasti setuju. Namun, sebagai seorang pria, meskipun Arum Ramadhani menang melawanku, aku tetap tidak bisa mencabut undang-undang ini. Jangan terlalu cepat bicara. Banyak hal yang belum kamu ketahui. Oh, Pak Menteri, ayo mulai. Tanding antara menteri dan pendekar nomor 1 di Dacania. Tidak disangka hari ini kita bisa melihat pertarungan seperti ini. Sepertinya kali ini kita bisa benar-benar puas menontonnya. Pertarungan antar pria seperti ini baru bisa melihat kungfu yang sesungguhnya. Ternyata demi kita, guru mau melawan pejabat militer. Dia adalah lelaki terbaik di seluruh Dacania. Tapi walaupun menang, hasilnya tidak akan berubah. Pak Menteri, mulailah. Sebagai pendekar terbaik Dacania, keahliannya benar-benar membuatku kagum. Lagi. Apa? Pak Menteri bahkan nggak bisa menyentuh Arum Ramadhani. Kehebatan guru jauh di atas yang kita bayangkan. Ternyata tiap pertarungan sebelumnya, dia belum mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Gerakanmu terlalu lambat, cuma mengandalkan tenaga mentah. Ini hanya strategi yang paling dasar. Terus kenapa? Kamu juga nggak berani tangkap seranganku kan? Cuman menghindar saja, akhirnya kita hanya seimbang. Kamu nggak bakal menang lawan aku. Aku nggak pernah bilang, aku takut hadapi seranganmu.
Aku sudah lama melatih tubuhku jadi sekeras baja. Tubuhku ini kebal dari senjata tajam. Bagaimana kamu bisa menang? Pernah lihat jurus ini? Jurus Dachania yang telah lama hilang, tinju 1000 langkah. Katanya dari jarak 100 langkah. Satu pukulan tembus paru-paru musuh, nggak meninggalkan bekas di kulit. Tinju 1000 langkah. Bukannya jurus ini dari 100 tahun lalu sudah nggak ada yang menggunakan lagi. Kenapa dia bisa jurus ini? Benar-benar jurus tinju 100 langkah. Kenapa kamu bisa? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku nggak penting, yang kamu perlu tahu. Aku menang. Aku nyerah. Kamu menang. Guru memang hebat. Calon pangeranku hebat. Dunia ini masih ada orang yang dapat melatih ilmu sampai seperti ini. Aku juga mendapatkan pengalaman. Ternyata kita emang terlalu lemah. Apakah wanita latihan bela diri nggak bisa dibandingin sama pria? Sesuai aturan. Hari ini nggak ada wanita yang hadir yang bisa ngalahin aku. Larangan cewek latihan bela diri. Akan aku umumkan lagi. Aku nyatakan. Mulai dari sekarang. Cewek di Dachania dilarang latihan bela diri. Kalau ketahuan, langsung tangkap, hukum mati. Ambilkan surat laranganku. Begitu stempel ini tertera, mulai sekarang semua wanita dilarang belajar bela diri dan bertarung lagi. Perhatikan baik-baik. Tunggu sebentar. Stempel dari Menteri Bela Diri ini sepertinya hari ini tidak bisa dikukuhkan. Kita sudah sepakat sebelumnya. Kalau tidak ada wanita yang bisa mengalahkanku, aku akan tetapkan kembali hukum ini. Siapa bilang hari ini tidak ada perempuan yang mengalahkanmu? Arum Ramadhani, apa maksudmu? Tidak ada satupun perempuan di sini yang berhasil mengalahkanku. Yang mengalahkanmu adalah aku. Ada yang salah dengan mataku, pendekar nomor 1 Dachania, seperti seorang wanita. Maksudnya apa ini? Arum Ramadhani, ternyata seorang perempuan. Putri, maaf. Inilah alasan aku tidak bisa menikahimu. Apa? Ternyata calon suamiku seorang wanita. Apa? Ternyata guru adalah seorang wanita. Pak Menteri, apa sekarang kamu masih berpikir bahwa wanita selamanya tidak bisa mengalahkan pria? Mana mungkin? Ternyata wanita juga bisa jadi yang terhebat. Kita tidak selalu lebih rendah dari laki-laki. Aku, Arum Ramadhani, adalah wanita yang kalian bilang selamanya dilarang belajar dan tidak akan pernah mengerti bela diri. Kalian terus mengatakan bahwa wanita belajar bela diri selamanya kalah dari pria. Tapi bukankah Menteri Bela Diri Dachania telah kukalahkan? Wanita? Arum Ramadhani ternyata seorang wanita. Apa mungkin aku sedang berhalusinasi? Wanita belajar bela diri bisa jadi sekuat ini. Bukankah wanita nggak bisa belajar silat dengan baik? Tapi kalian semua sombong sekali. Merasa dirimu paling hebat di dunia. Dengan susah payah baru berhasil menghapus larangan wanita berlatih silat. Tapi kalian masih ingin melakukannya lagi. Apakah mungkin memang salah? Wanita juga bisa belajar dengan baik, bahkan bisa menjadi yang terhebat. Tentu saja, Arum Ramadhani adalah contoh terbaik. Guru, Anda hebat. Tidak peduli Anda muncul sebagai siapa. Anda selalu menjadi orang yang pahlawan besar yang tak terkalahkan. Jadi, kamu harus tetap berlatih silat dengan baik. Muridku di masa depan harus menjadi yang terbaik di dunia persilatan. Baik, aku akan lebih giat menyebarluaskan ilmu silat guru. Baik. Kamu sudah berjanji tidak hanya mencabut larangan itu, tapi juga membangun perguruan wanita yang lebih baik. Kalau berani bohong, aku biarin guruku menghajarmu lagi. Aku berjanji, aku janji padamu. Aku akan segera memerintahkan membangun perguruan baru. Perguruan silat wanita. Apa ini perguruan khusus untuk wanita? Akhir-akhir ini aku dengar Menteri Dachania membuat peraturan baru yang melarang perempuan belajar bela diri. Kenapa masih ada yang buka perguruan silat wanita?
Kak, apa kamu belum tahu? Peraturan itu belum diumumkan kemudian dibatalkan. Alasannya karena ada seorang wanita yang mengalahkan menteri. Apa? Menteri adalah pendekar tingkat atas Dachania. Gimana bisa ada wanita yang ngalahin dia? Seperti apa wanita yang bisa membuka perguruan ini? Aku harus lihat sendiri. Iya. Aku juga harus melihat wanita luar biasa seperti apa yang bisa mengalahkan ahli bela diri. Ayo. Guru, apakah sudah siap? Wah. Sudah terbiasa melihat guru memakai baju pria. Tiba-tiba berubah jadi baju wanita agak canggung juga. Kalau menurutku sih semuanya bagus, pokoknya aku terpesona sampai tidak tahu harus berkata apa. Kalian jangan bercanda lagi. Ayo cepat, kita berangkat. Hari ini kan peresmian perguruan wanita. Benar. Kalau cowok-cowok lihat guru kita seperti ini, mereka pasti akan terkejut. Kalau gitu biarkan mereka terkejut saja. Ayo jalan. Nurul, nggak disangka ramai juga. Kelihatannya orang-orang sangat semangat tentang belajar bela diri. Itu kan Erna Soeharto dan Putri Elsa Prakoso. Ternyata memang mereka yang buka perguruan silat wanita ini. Siapa orang di tengah mereka itu? Sepertinya pernah melihat sebelumnya. Mungkin kamu salah lihat. Enggak, aku juga merasa kenal dia. Itu kan Arum Ramadhani. Kenapa dia tiba-tiba berpakaian wanita? Sepertinya dia bukan tiba-tiba berpakaian wanita, melainkan dia sebenarnya seorang wanita. Apa? Arum Ramadhani ternyata seorang wanita? Selamat untuk kita semua berhasil membuka perguruan khusus wanita yang pertama. Perguruan wanita? Bagus sekali. Ternyata ada perguruan khusus untuk wanita. Kedepannya, kita juga dapat belajar bela diri. Iya, benar sekali. Sejak larangan wanita belajar bela diri dicabut, aku sudah lama ingin belajar bela diri. Selain untuk kesehatan, tapi juga untuk pertahanan diri. Kalau kalian mau belajar, kami selalu menyambut siapa tahu kalian punya bakat dalam bela diri. Aku suka dengar itu. Aku mau langsung daftar sekarang. Bagus sekali. Wanita bisa setara dengan laki-laki. Kami memiliki pendekar nomor 1 di Dachania sebagai guru. Nantinya, kalian semua bisa jadi ahli bela diri hebat. Benar juga. Bukankah benar dia memang pendekar terbaik Dachania? Ternyata dia wanita. Aku juga mau daftar. Perguruan bela diri wanita? Wanita pun bisa belajar kungfu. Apa mereka mengerti? Siapa bilang wanita belajar kungfu nggak bisa ngerti? Itu pendekar nomor 1. Arum Ramadhani. Kenapa dia itu wanita? Maaf, tadi saya berbicara sembarangan. Wanita tentu saja bisa belajar kungfu, bahkan bisa jadi pendekar nomor 1. Guru, saya juga mau belajar kungfu sama Anda. Kenapa nggak boleh ya? Tentu saja boleh. Sifat seperti kamu memang cocok buat belajar dari dulu. Guru,